Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Etika Islam dalam Penerapan Ilmu Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lukman Adi Darmawan, NIM 190411063, dan teman saya Bayu Eka, NIM 190411060, dan Muhammad Haris 190411061. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika Islam tentang manajemen. Yang pertama itu pengertian etika berasal dari bahasa Yunani, adalah ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuknya jamak atau mores yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik. Selanjutnya itu pengertian etika Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang berkenan dengan produk, pelayanan, perusahaan dengan pihak yang berkepentingan, dengan tuntutan perusahaan yang selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar etika Islam tentang manajemen. Prinsip etika bisnis Islam Muhammad Ja'far 2012. Pertama, jujur dalam takaran atau quantity. Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan karena Tuhan sendiri secara gamblang mengatakan celakalah bagi orang yang curang. Yang selanjutnya yaitu menjual barang yang baik mutunya atau mempunyai kualitas. Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam mutu yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Yang ketiga yaitu dilarang menggunakan sumpah atau al-qasam, sering kali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan para pedagang kelas bawah, apa yang dikenal dengan obral sumpah. Yang selanjutnya yaitu longgar dan pemurah hati atau tatsamuh dan taraahum. Dalam transaksi terjadi kontak antar penjual dan pembeli. Selanjutnya yaitu membangun hubungan baik antara penjual dan pembeli. Yang terakhir yaitu tertib administrasi, dan Al-Quran mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hubungan ilmu manajemen dan kemanusiaan. Yaitu pada masa kedudukan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan ilmu sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Ungkapan Aristoteles tentang ilmu, umat manusia menjamin urusannya untuk hidup sehari-hari, barulah ia arahkan perhatiannya kepada ilmu pengetahuan. Van Malsen 1987. Jadi manfaat ilmu bagi manusia yaitu mengungkap realitas sebagaimana adanya hasil kegiatan keilmuan, memberikan alternatif kepada manusia untuk mengambil suatu keputusan yang menurut dirinya menjadi keputusan yang terbaik, walaupun nantinya itu dianggap kurang tepat oleh manusia lain. Akan tetapi hakikat keberadaan pastinya akan dimanfaatkan oleh manusia secara umum karena sifat kebenaran yang mengungkap adalah waktu. Lanjut, peran etika Islam dalam perkembangan iptek. Yang pertama yaitu menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki oleh semua umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Yang kedua, menjadikan syariah Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek
dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu manajemen dan perspektif sosial. Manusia merupakan makhluk sangat sempurna dibanding yang lainnya. Dengan dibekali pembawaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa akal untuk mengelola keseimbangan alam ini. Manusia mendapatkan ilmu melalui perantara kalam yang diciptakan oleh Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari besar berhubungan dengan ilmu sosial, maka ada keterkaitan yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Meskipun secara metodologis ilmu tidak membedakan ilmu-ilmu alam dengan ilmu-ilmu sosial secara garis besar berhubungan dengan ilmu sosial, maka ada keterkaitan antara manusia dengan kemanusiaan sehingga melahirkan konsep ilmu itu sendiri, yaitu diantaranya saling berinteraksi, saling ketergantungan, berkesinambungan, keragaman, kesamaan, perbedaan, dan konflik. Lanjut, ilmu manajemen terhadap kemaslahatan hidup, yaitu pengetahuan manusia begitu kompleks. Pengetahuan manusia menjadi kompleks karena dilaksanakan oleh suatu makhluk bersifat daging dan jiwa sekaligus. Maka pengetahuan manusia merupakan sekaligus indrawi dan intelektif. Lanjut, manusia dalam hidup komunitas. Secara umum komunitas itu dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan atau persekutuan manusia yang bersifat permanen demi pencapaian tujuan umum yang diinginkan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu ilmu sangat bermanfaat, tetapi juga bisa menimbulkan bencana bagi manusianya itu sendiri dan alam semesta, tergantung dengan orang-orang yang menggunakannya. Untuk itu perlu ada etika, ukuran-ukuran yang diyakini oleh para ilmuwan yang dapat menjadikan pengembangan ilmu dan aplikasinya bagi kehidupan manusia agar tidak menimbulkan dampak negatif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.